Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan berbagi wawasan tentang bagaimana cara menemukan judul penelitian. Biasanya para mahasiswa dan mahasiswi itu kesulitan dalam menentukan atau menetapkan judul penelitiannya, khususnya untuk tugas akhir skripsi. Nah, biasanya judul penelitian itu lahir dari beberapa tahapan-tahapan. Jadi penelitian atau judul penelitian yang bagus itu bagusnya keluar dari proses-proses yang sudah kita lalui secara metodologi, supaya dalam meneliti nantinya kita tidak kesulitan. Nah, judul penelitian yang bagus itu biasanya tergambarkan di dalam judul itu, teorinya apa, permasalahannya seperti apa, bahkan sudah terlihat juga bagaimana nanti kita akan menyelesaikan skripsi tersebut. Jadi bagaimana cara menemukan judul penelitian? Baik, kita mulai. Yang pertama, sebelum kita menetapkan judul penelitian, kita harus mengetahui dulu fokusnya kita itu misalnya di prodi apa. Nah, di sini saya mencontohkan prodi pendidikan. Kalau misalnya prodi yang lain, misalnya hukum keluarga Islam atau pendidikan anak usia dini, atau misalnya prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Nah, maka yang pertama kita harus tahu dulu kita ini adanya di prodi mana, sehingga nanti judul yang kita buat atau yang kita tetapkan itu tidak keluar kamar dari yang seharusnya. Misalnya kita mahasiswa prodi PAI tidak membuat judul yang temanya itu masuk pada prodi ekonomi syariah misalnya, atau hukum keluarga Islam. Nah, itu. Jadi yang pertama, karena ini contoh untuk pendidikan, maka yang pertama kita harus tahu dulu komponen pendidikan. Nah, komponen pendidikan ini sekaligus lapangan penelitian pendidikan agama Islam. Apa itu? Yang pertama guru, yang kedua siswa, yang ketiga kurikulum, media, sarana prasarana, evaluasi, manajemen sekolah atau madrasah, kajian tokoh pendidikan yang hidup atau yang sudah meninggal, tokoh pendidikan, kajian tokoh pendidikan, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini contoh di antara komponen pendidikan. Sebenarnya ada lagi yang lain. Misalnya media ada sudah, dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada kajian kajian filsafat pendidikan misalnya, atau nilai-nilai pendidikan dan seterusnya. Nah, ini contohnya saja. Jadi ini adalah komponen pendidikan dan sekaligus lapangan penelitian PAI. Jadi di situ ada guru, ada siswa, ada kurikulum, ada media. Jadi kalau guru misalnya tentang apa, guru, siswa tentang siswa, kurikulum tentang kurikulum dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui lapangan pendidikan tadi, lapangan untuk penelitian pendidikan, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ini judul belum ada, judul penelitian belum ada. Kemudian kita harus menemukan minat, temukan minat kita di mana? Dari
tadi, dari guru, dari siswa dan sebagainya tadi. Minat kita di mana? Misalnya minat kita tentang guru atau tentang siswa atau tentang kurikulum. Nah, apa itu minat? Apa minat Anda? Nah, jadi apa yang pian ketujui dari tema tadi yang paling pian senangi, misalnya tentang siswa, maka cari tentang siswa, berarti siswa yang pian senangi. Atau misalnya tentang guru, berarti guru yang diminati. Atau kurikulum atau metode, nah terserah yang mana yang paling kita senangi dulu. Apa gunanya kalau kita sudah senang? Nah, seterusnya. Nah, setelah minat Anda temukan, misalnya kita senang tentang kajian metode misalnya. Nah, setelah minat kita temukan, misalnya kita senang dengan kajian metode, kita harus melakukan kajian pustaka. Seperti, nah, jadi mencari buku-buku yang sesuai dengan minat. Tadi minatnya tentang siswa. Nah, berarti tentang siswa, buku-buku tentang siswa. Atau minatnya tentang metode, maka buku yang kita cari tentang metode. Nah, mencari karya sebelumnya, skripsi yang sesuai dengan minat. Cari skripsi yang sudah ada di perpustakaan, misalnya yang membahas tentang metode. Kalau tadi minatnya metode. Kalau misalnya minatnya tentang kurikulum, cari skripsi yang membahas tentang kurikulum. Atau minatnya tentang guru, cari buku atau skripsi yang membahas tentang guru. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Membaca, menelaah buku-buku yang berhubungan dengannya tadi. Jadi setelah kita temukan bukunya, kita temukan skripsinya yang sama dengan minat kita, ini judul belum ada lagi, ini baru kita minat, baru kita cenderung senang tentang kajian ini. Kita baca bukunya, kita telaah, misalnya skripsinya kita telaah, kita baca. Nah, kemudian, nah, untuk sementara buku atau bacaan yang tidak berhubungan dengan minat dikesampingkan. Jadi sementara kita mau mencari judul skripsi, kita sudah ada minat tentang tema tertentu, misalkan tentang metode, maka selain buku tentang metode tidak kita baca sementara itu, sebelum kita menemukan judul. Kalau sudah judul ya biasa, bebas. Kalau judul sudah ditemukan ya ada masalah lagi. Jadi sebelum judul ditemukan, buku yang tidak ada kaitannya dengan minat itu tidak usah kita baca dulu. Fokus pada minat. Jadi fokus saja pada minat. Buku yang dibaca, skripsi yang dicari, yang dibahas, itu fokus pada minat tadi. Apa manfaatnya kajian pustaka tadi? Nah, jadi kan itu kajian pustaka. Kajian pustaka mencari buku-buku tadi. Ini sebelum judul kita temukan, kita sudah ada minat. Kita tahapan yang pertama, sebelum judul ada, kita melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka tadi membaca buku, melihat deskripsi dan sebagainya yang kaitannya dengan minat tadi. Nah, setelah itu kita lakukan, apa manfaatnya? Nah, pasti kita akan menemukan karya sebelumnya, skripsi atau buku yang mungkin sama dengan minat kita, dan kemudian menemukan celah yang belum menjadi fokus kajian sebelumnya, sehingga orisinalitas karya kita terjaga. Jadi biasanya kalau kita sudah melakukan kajian pustaka, membaca buku, menelaah skripsi, menelaah jurnal, nah tentang terkait minat, misalnya tentang metode. Nah, di situ karena kita melihat nanti kalau judul kita buat, nah judul kita itu asli, artinya orisinil terjaga. Artinya kada sama dengan yang lain. Kalau misalkan sama juga pasti ada bedanya. Kenapa? Karena kita sudah melakukan kajian pustaka. Nah, kemudian apa gunanya seterusnya manfaat kajian pustaka? Yang kedua, memperkaya dan memperluas wawasan kita, wawasan Anda, pian, dan sekaligus memperkuat bangunan teori tentang tema yang menjadi fokus atau minat kita, minat Anda. Jadi karena banyak membaca buku, otomatis kita teorinya tahu. Misalnya metode pendidikan anak atau pola pendidikan anak dalam keluarga, berarti kan minatnya tentang anak tuh, tentang siswa. Judulnya misalnya pola pendidikan anak dalam keluarga. Nah, kita
minatnya itu kita baca, kita cari buku tentang pendidikan anak. Nah, nanti ketemu kita teorinya seperti apa. Nah, itu gunanya. Jadi dengan banyak membaca, bangunan teori yang kita miliki akan lebih kuat, akan lebih tajam untuk untuk melakukan penelitian seterusnya. Misalnya setelah kita membaca tentang metode pendidikan anak atau pola pendidikan anak, mungkin kita akan temukan mendidik anak itu polanya misalnya ada 3. Ada ada otoriter, ada demokratis, ada permisif. Nah, begitu kalau ada salah. Nah, jadi kalau sudah kita baca buku itu, kalau kita mau meneliti tentang pola pendidikan anak dalam keluarga, berarti kan yang diteliti nanti orang tua. Nah, kita sudah tahu teorinya ada 3. Orang tua ini mendidik anaknya demokratis kah, otoriter kah, atau permisif kah? Nah, kalau sudah kita tahu teorinya, kita mudah akan melakukan penyelesaian penelitian. Nah, itu guna kajian pustaka. Jadi, sebelum judul ada, itu kita harus menetapkan minat. Minatnya apa? Dari lapangan penelitian kita sesuai dengan prodi kita. Nah, setelah minat kita temukan, kita melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka itu seperti apa? Membaca buku, menelaah skripsi yang sudah ada, mencari di jurnal yang kaitannya dengan minat itu tadi. Nah, setelah itu kita lakukan, kita akan melihat orisinilitas judul yang akan keluar dari ide setelah kita melakukan kajian pustaka tersebut. Dan kita akan banyak wawasan tentang minat yang kita senangi tadi. Karena menulis skripsi itu pasti kita harus membaca. Kadang-kala maulah skripsi kalau kadang membaca. Paling kadang membaca tentang teorinya itu yang kaitannya dengan penelitian kita. Baik. Nah, dengan kajian pustaka, kita akan menemukan masalah penelitian. Jadi kan penelitian itu, judul itu di situ ada sudah menggambarkan permasalahan penelitian. Jadi permasalahan penelitian itu bisa kita temukan dengan melakukan kajian pustaka, dengan membaca buku, dengan menelaah skripsi, menelaah jurnal, dan lain sebagainya. Biasanya ketika kita melakukan itu, nanti ada ide dalam pikiran kita, judulnya ini. Nah, jadi ada permasalahan, atau misalkan kita menemukan permasalahan, begini, akhirnya timbul judul skripsi dari permasalahan yang ada. Apa itu masalah? Nah, jadi dengan kajian pustaka kita bisa menemukan masalah penelitian. Apa itu masalah? Masalah itu sederhananya adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara teoretik dan praktik, antara dasen apa yang benar-benar terjadi dan dasolen apa yang seharusnya terjadi. Jadi masalah itu senjang antara seharusnya dengan kenyataan. Misalnya anak itu harusnya pintar. Kenapa? Karena orang tuanya pintar. Misalnya mamanya pintar, berarti anaknya harusnya pintar, cerdas, dapat peringkat di sekolah. Tapi ternyata ada anak yang orang tuanya pintar, abah mamanya pintar, berpendidikan, tapi anaknya misalnya kada dapat peringkat kelas atau nakal, maca. Nah, ini kan permasalahan. Seharusnya anak dari orang tua yang abah mamanya berpendidikan baik, anaknya juga akan baik. Tapi misalnya di masyarakat ada anak dari keluarga yang baik-baik, berperilaku kada baik. Nah, berarti itu masalah. Nah, maka di situ bisa timbul ada judul penelitian, misalnya pola pendidikan anak dalam keluarga di misalnya di mana. Nah, itu. Atau pola pendidikan anak dalam keluarga pedagang emas misalnya, atau dalam keluarga sarjana stai Darul Ulum Kandangan misalnya. Nah, itu masalah. Jadi dari permasalahan setelah melakukan kajian pustaka atau membaca buku tadi,
melihat skripsi orang timbul kena tema judul, sehingga tahu wah judul kita ini belum ada yang sama lagi. Kenapa? Karena kita sudah mencari, membahas sudah. Penelitian harus bersumber dari masalah. Masalah bisa ditemukan melalui, jadi masalah itu bisa ditemukan melalui yang pertama pengalaman, pengamatan terhadap realita dan fakta. Yang kedua bahan bacaan, kayak kajian pustaka tadi. Jadi kajian pustaka itu salah satu cara menemukan masalah penelitian. Yang ketiga, konsultasi dengan ahli pendidikan atau dengan dosen penasihat akademik. Jadi untuk menemukan masalah penelitian itu bisa 3 cara. Yang pertama tadi kajian pustaka, itu tentu sudah dengan membaca buku sesuai minat, membaca skripsi sesuai minat, mencari jurnal, browsing di internet sesuai minat. Insya Allah biasanya timbul akan menemukan permasalahan. Dari permasalahan itu baru kita turunkan menjadi judul penelitian atau pengalaman atau pengamatan terhadap realita dan fakta. Ya tadi misalnya di kampung kita tuh ada anak yang nakal padahal dari keluarga baik-baik. Ini kenapa nih? Ini masalah nih. Nah, timbul jadi judul tentang pola pendidikan anak dalam keluarga. Nah, atau konsultasi betakun dengan dosen penasihat akademik bisa juga seperti itu. Tapi yang bagus itu 2, pengamatan atau melalui kajian pustaka. Kalau pengalaman Bapak itu dengan melakukan kajian pustaka. Jadi sebelum membuat skripsi bahari itu saya melakukan kajian pustaka, melihat di perpustakaan buku-buku yang sesuai dengan minat yang saya senangi. Nah, kemudian setelah itu baru menemukan judul. Meskipun judul pertama itu belum tentu lagi pasti, bisa ada perubahan, seiring waktu berjalan bisa berubah. Kenapa? Karena wawasan kita bertambah dengan membaca buku sesuai dengan minat. Nah, tesis seperti itu juga, ketika hendak mengolah tesis seperti itu juga. Melakukan kajian pustaka dan seterusnya. Akhirnya timbul judul. Nah, disertasi pun itu melakukan kajian pustaka, tapi akhirnya konsultasi dengan ahli. Kemarin itu bertakun dengan ahli penelitian, bagaimana ini disertasi ini seperti apa, akhirnya ada permasalahan. Baik, itu jadi masalah penelitian dari mana? Dari kajian pustaka. Kajian pustaka itu berasal dari minat lapangan penelitian kita. Jadi itu tahapan-tahapan sebelum judul skripsi itu ada. Jadi yang pertama tadi apa? Menemukan minat dulu sesuai dengan prodi kita. Setelah minat ditemukan, melakukan kajian pustaka. Nah, setelah kajian pustaka kita akan menemukan permasalahan penelitian. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan meskipun masalah sudah kita temukan, tetapi permasalahan tersebut apakah? Jadi kita sudah menemukan permasalahan penelitian, sudah ada masalah penelitian. Nah, misalnya tentang tentang kenakalan anak tadi. Kenapa anaknya jadi macal padahal keluarganya baik-baik. Nah, tapi meskipun masalah itu ada, perlu dipertimbangkan juga. Apakah masalah tersebut menarik untuk dipecahkan? Nah, apakah masalah tersebut menarik untuk dipecahkan? Nah, kalau kada menarik ya kada usah. Nah, yang kedua, apakah menghasilkan temuan baru? Nah, apakah dapat dibatasi atau disederhanakan? Apakah datanya dapat diperoleh? Nah, datanya jadi pertimbangan juga. Kalau misalnya permasalahannya bagus, datanya sulit diperoleh, ya jadi pertimbangan apakah diteruskan atau kita cari masalah yang lain lagi. Nah, apakah ada kemampuan terkait dengan teoritis dan metodologisnya. Jadi kalau judulnya itu susah, nah nanti susah kita. Misalnya judul yang susah itu pola pendidikan fikih di MTS ini. Nah, pola pendidikan fikih. Nah, kayak adalah teori tentang pola pendidikan fikih. Kalau nya ada ya sudah, kalau nya kada ada biasa-biasa aja kan, berarti kada usah judul yang lain saja. Jadi pola pendidikan fikih kan sama aja mengajar itu. Nah, kalau nya ada polanya ya bagus, kalau nya kada ada cari yang lain lagi.
Yang penting ada teorinya. Jadi di dalam judul itu, dalam permasalahan itu sudah terlihat nanti teorinya apa. Biasanya kalau sudah melalui tahapan-tahapan tersebut, judul penelitian insya Allah akan keluar dengan sendirinya. Ini pengalaman Bapak. Jadi kalau sudah kita melakukan tahapan-tahapan metodologi seperti itu, menemukan minat, melakukan kajian pustaka, menelaah buku dalam kajian pustaka itu tadi, nah biasanya itu akan timbul judul penelitian. Nah judul penelitian itu lahirnya dari permasalahan yang kita temukan. Nah ini pertanyaan. Anda sudah melewati tahapan-tahapan metodologi. Apa tadi? Menemukan minat, melakukan kajian pustaka, dalam kajian pustaka menelaah buku-buku dan seterusnya tadi. Nah, itu sudah tahapan-tahapan metodologi sudah dilewati. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan judul untuk skripsi yang sesuai dengan minat? Nah, kemudian merumuskan judul penelitian. Jadi sudah dianggap terlewati tahapan-tahapan tadi. Sudah minatnya sudah ada, sudah melakukan kajian pustaka, menelaah buku, menemukan permasalahan penelitian, akhirnya turun jadi judul penelitian. Nah, bagaimana merumuskan judul penelitian? Misalkan di bayangan kita, di kepala kita sudah ada masalah nih, ada permasalahan dari minat yang kita senangi, dari hasil bacaan kita, dari pengamatan kita, atau dari dosen penasihat kita sudah ada permasalahan. Nah, tapi judulnya belum ada lagi, redaksinya seperti apa. Nah, di sini merumuskan judul penelitian. Ada orang yang berpendapat bahwa sebaiknya judul penelitian ditulis selengkap mungkin, sehingga dengan membaca judul dapat diketahui kehendak peneliti dengan kegiatannya itu. Sebaliknya, yang lain berpendapat bahwa judul penelitian sebaiknya sesingkat mungkin. Jika pembaca ingin tahu apa yang dimaksud lebih lanjut, harus membaca penjelasan di bagian lain. Nah, itu kada masalah, artinya tidak menjadi persoalan. Judul penelitian yang lengkap diharapkan sekurangnya mencakup yang pertama sifat atau jenis problem, objek yang diteliti, subjek penelitian, lokasi atau daerah penelitian. Nah, ini tahun atau waktu terjadinya penelitian. Nah, ulangi lagi. Nah, ini judul penelitian yang lengkap diharapkan sekurangnya mencakup. Nah, itu kan pendapat yang pertama tadi, bahwa judul penelitian ditulis selengkap mungkin, sehingga yang membaca judul kita itu sudah tahu apa yang dikehendaki oleh peneliti itu. Nah, di dalam judul itu ada sifat atau jenis problem, objek yang diteliti, subjek penelitian, lokasi atau daerah penelitian, tahun atau waktu terjadinya penelitian. Contoh judul, contohnya. Nah, akreditasi STAI Darul Ulum Kandangan tahun 2009. 2009 kita pertama, kemudian 2015 kedua, tadi 2020. Jadi sudah 3 kali akreditasi. Nah, bagaimana akreditasi STAI Darul Ulum Kandangan tahun 2009? Nah, itu kan permasalahannya apa? Nah, dahulu STAI itu ditinggalkan orang kada hendak kuliah ke STAI Darul Ulum Kandangan, orang Kandangan kada sekolah di STAI sini. Kenapa? Karena belum terakreditasi. Itu kan masalah. Harusnya kan STAI ada di Kandangan, harusnya orang Kandangan kuliah di STAI. Tapi ada orang Kandangan yang kada kuliah di STAI Kandangan. Nah, itu kan masalah. Nah, akhirnya kita teliti kenapa nih judulnya jadi seperti ini. Nah, ternyata mungkin karena akreditasi belum dilakukan tahun 2009. Akhirnya diulah judul akreditasi STAI Darul Ulum Kandangan tahun 2009. Bisa itu. Nah, itu nilainya dulu masih C. Jadi 2009 itu nilainya masih C. Kemudian 2015, 5 tahun berikutnya naik jadi B.
Nah 2020 ini tadi alhamdulillah masih B. Nah ini yang kita bahas nanti yang di bawah ini, judul yang kedua ini, kompetensi guru bahasa Arab di MTSN Barabai tahun 2007 misalnya. Nah kompetensi sifat atau jenis problem. Nah itu kan kompetensi kan masalah, karena ada permasalahan nih. Mungkin guru bahasa Arab di MTSN Barabai itu seperti apa? Nah, jadi kompetensi itu sifat atau jenis problem. Guru bahasa Arab subjek penelitian, jelaskan siapa subjeknya? Guru bahasa Arab. Guru fikih, misalnya kompetensi guru fikih di Kabupaten Tapin atau di Kabupaten Balangan atau di Kabupaten Kandangan. Nah, kompetensi guru ISKI misalnya, bebas saja. Ini kalau minatnya tentang guru. Kalau minatnya yang lainnya ada masalah. Misalnya apa tadi, metode pendidikan Islam di SMP 1 Kandangan misalnya, dan seterusnya, bebas saja. Tahun 2007 MTSN Barabai, objek atau lokasi penelitian. Nah, tahun 2007 tahun terjadinya penelitian. Jadi ini pendapat yang pertama, bahwa dalam judul skripsi, judul penelitian itu sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya ditulis. Nah, konsep, variabel, definisi operasional. Ini letaknya itu di judul penelitian itu. Jadi dalam judul itu ada konsep, sudah tergambarkan konsep, variabel, dan definisi operasional. Apa yang akan kita definisikan dalam judul tersebut, sehingga judul ini makin jelas. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, sebelum judul penelitian ada, kita harus menetapkan minat. Setelah minat kita temukan, kita melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka kita lakukan dengan menelaah buku, mencari skripsi, membaca, dan seterusnya. Nah, setelah itu biasanya judul itu akan timbul sendirinya. Nah, judul yang bagus itu tadi harus mencakup beberapa urutan tadi, lengkap sampai tahun-tahunnya. Jadi sampai di situ dulu. Nanti insya Allah kita teruskan tadi tentang konsep, variabel, dan definisi operasional. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat buat mahasiswa dan mahasiswi, khususnya mahasiswa dan mahasiswi semester 6 semester 5 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan. Ini menambah wawasan kalian. Nanti insya Allah kan di kelas juga ada mata kuliah metode penelitian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.